1995, itu satu pengalaman yang saya tidak pernah lupa. Ada teman seperjuangan saya, mereka pergi ke bahagian Ulu Kapit, dan sampai mereka di Ulu Kapit, dalam perjalanan mereka sepanjang hari, mereka tolak perahu. Mereka tolak sepanjang hari karena airnya sangat cetek, ya memang sangat meletihkan. Sampai mereka di tempat itu, mereka diminta supaya jangan naik rumah panjang. Mereka disuruh keluar, dan mereka kalau boleh jangan simpan perahu di kawasan karangan. Dan itu yang sangat menyentuh dan menyakit hati saya pada masa itu. Setelah saya mendapat tahu, saya sangat marah. Karena kami baru masuk pelayanan itu dalam sekitar 1 tahun lebih dalam pelayanan. Saya rasa marah, karena ini cousin saya, mereka pergi memberitakan Injil, tetapi ditolak. Ada kata-kata yang tidak membangun, mendorong. Dan saya masih ingat tuh sampai sekarang. Ini merupakan pembentukan Tuhan. Dan yang kedua, baru-baru ini saya telah mendapat tahu tentang seorang hamba Tuhan yang baru masuk dalam pelayanan beberapa tahun, dan dia menceritakan pengalaman dalam pelayanan Tuhan secara pribadi dan mengungsikan pengalaman dalam pelayanan Tuhan. Dan waktu dia melayani Tuhan di beberapa tempat sebelumnya, dia hidup dengan cukup sederhana dan cukup makan, ya walaupun gaji tidak cukup. Ya, kalau di kawasan tertentu, kalau gaji kecil, tetapi ada jemaat Tuhan yang hantar sayur pergi rumah. Tetapi sewaktu dia memulakan satu pelayanan di tempat pelayanan yang baru, dia daripada suku lain pergi ke tempat yang lain, dan dia pelayanan pada tahun yang pertama itu adalah sangat menyakitkan. Apakah saya ini betul-betul dipanggil Tuhan ke tempat ini ataupun tidak, bersama dengan istri yang kurang sehat. Dan dalam beberapa tahun dia mengalami keadaan yang seperti itu, bahkan juga dalam waktu yang sama dia berpindah ke satu tempat, dan dia menceritakan bagaimana pengalaman-pengalamannya yang lepas, itu juga sesuatu yang menyentuh hati saya. Sebagai hamba Tuhan, apakah ianya sesuatu yang adil buat dia? Diperkirakan gajinya sekian banyak, dibayar kereta, bayar motosikal, karena harus motosikal dipakai di kawasan itu, dan tinggal beberapa ratus sahaja, dibahagi kepada istri, 50 istri, 50 saya punya, dan minyak tidak masuk, dan saya yang beli minyak. Saya diam dan dia tidak sedar saya menangis dalam hati saya. Kedua kisah ini, adapun saya membawa kisah ini untuk kita mengingatkan suatu peristiwa yang memberi kekuatan kepada mereka ini, ada sesuatu di dalam diri mereka. Bahkan sewaktu 1995 itu, para hamba Tuhan yang mengalami keadaan yang sedemikian itu, mereka masih setia sampai sekarang. Kenapa tidak berhenti? Karena menghadapi situasi dan keadaan yang sedemikian. Tetapi dalam satu waktu kita menyadari bahwa pembentukan Tuhan itu kepada setiap orang percaya Tuhan itu dengan cara Tuhan sendiri. Dia akan membentuk kita dengan caranya supaya kita dapat menyadari bahwa di depan sana mereka akan pakai kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Sebab yang begitu ketara sekali di dalam diri kita, bahkan para hamba Tuhan ini, ya, adapun saya marah itu memang marah pada masa itu. Tetapi kita sadar bahwa di sebalik peristiwa dan keadaan yang mereka alami ini, ada satu message yang merupakan pembentukan bagi mereka. Dan itulah sebabnya saya yakin bahwa mereka ini bertahan sampai hari ini adalah karena mereka tahu bahwa ada satu kepastian.
ada sesuatu yang memberi semangat buat mereka. Saya kongsikan masalah ini dengan seorang pastor, dia buka mata dia. Bagaimana kamu boleh mengingatkan ada teman kita dalam situasi yang sedemikian rupa. Mereka begitu setia melayani Tuhan, dan dengan erti kata yang lain, adanya saya pada hari ini, memang itu yang kita seringkali katakan, semuanya itu adalah kebaikan Tuhan. Dan itulah sebabnya saya ingin menekankan kepada kita bahwa hidup ini, hidup dalam kepastian. Ini yang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya Tuhan. Kalau kita melihat dalam 1 Yohanes, saya baca ini, 1 Yohanes pasal 3 ayat 13, pasal 5 ya, ayat 13. Aku menulis surat ini kepada kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, agar kamu mengetahui bahwa kamu memperoleh hidup yang kekal. Kita dapat menghadap Allah dengan keyakinan bahwa Dia mengabulkan segala doa kita yang selaras dengan kehendak-Nya. Kita tahu bahwa Dia sentiasa mendengar permohonan kita ke hadirat-Nya. Kita tahu juga bahwa Dia mengaruniakan apa yang kita minta daripadanya. Sekiranya kamu melihat saudara seimanmu melakukan dosa, dan dosa itu tidaklah mengakibatkan kematian, berdoalah semoga Allah memberinya hidup. Tetapi ada dosa yang mengakibatkan kematian. Aku tidak mengatakan bahwa dia harus berdoa tentang hal itu. Setiap perbuatan salah itu dosa, tetapi sesetengah dosa tidaklah mengakibatkan kematian. Dan daripada bahagian ini kita perlu tahu bahwa ini menekankan, mengajar saya dan saudara pada hari ini mengenai ada satu kepastian. Ya, di dalam surat 1 Yohanes ini kita perlu juga tahu bahwa dia menekankan mengenai persekutuan. Ya, di dalam penjelasan pengertian mengajar kita tentang persekutuan dalam 1 Yohanes ini, dia dibahagi kepada 5 bahagian. 5 bahagian ini dia mempunyai tujuan, ya. Dia mempunyai tujuan, dan yang kita ingin tekankan pada malam ini yang terambil dalam pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-17 itu adalah bahagian yang kelima yang menyentuh mengenai konsekuensi ataupun akibat persekutuan, ya. Dan apa yang kita perhatikan dan ingin kita tekankan di sini, daripada bahagian ini kita lihat yang pertama, penegasan yang pasti tentang masa depan kita. Ini sesuatu yang ada dalam diri kita sebagai orang percaya Tuhan. Ya, dikatakan definisi penegasan, penjelasan yang tidak diragui, ya, penentuan atau penerangan yang nyata. Dalam bahagian ini kita perlu tahu bahwa orang Kristen perlu tahu bahwa ia mempunyai hidup yang pasti ataupun hidup yang kekal. Itu yang kita harus tahu, ya, tentang bahagian ini. Dan di sana juga dikatakan ada keyakinan itu dibangun di atas dasar iman. Yaitu kalau kita membaca ayat pembacaan tadi, kalau dalam versi bahasa Indonesia dikatakan supaya kamu percaya, ya, supaya kamu percaya kepada nama Allah. Kalau dalam versi Borneo dikatakan anak Allah. Ya. Dan ditekankan di sini, dia menjelaskan keyakinan itu dibangun di atas dasar iman. Dalam arti yang kita boleh tekankan bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita perlu ada satu keyakinan dalam diri kita. Dan yang berikutnya, kita juga mempunyai satu keyakinan dan kepastian di dalam doa kita. Definisi daripada kata keyakinan adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh ataupun kesungguhan dan kepercayaan dikatakan ketentuan bersinonim dengan tentu, mesti, muktamad. Ini yang dibawa dalam pengertian kita dalam ayat yang kita baca tadi. Ada 2 ayat ini ditekankan mengenai keyakinan dan kepastian di dalam doa.
Ya, seperti nyanyian kita sebentar tadi ya, kalau kita menghayati maksud nyanyian yang kita nyanyikan, kalau kita nyanyikannya dengan sikap yang seperti ini, pasti apa yang kita akan alami, karyanya Tuhan ada di dalam diri kita. Dan dikatakan dalam bahagian ini juga, kalau kita menyentuh mengenai keyakinan dan kepastian dalam doa, kita perlu yakin, ada keyakinan dalam kita berdoa. Dalam arti kata yang lain, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang dikatakan kepercayaan yang sungguh-sungguh. Berdoa dengan kesungguhan. Berdoa dengan dikatakan juga di sini berdoa sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya. Kita perlu memahami maksud ini, kehendak Tuhan. Dan yang berikutnya adalah kita mempunyai satu keyakinan sebagai orang percaya Tuhan bahwa kita pasti yakin. Ya, kita mempunyai satu kepastian bahwa Tuhan menjawab permohonan kita. Kalau dalam pembacaan itu sebelum kita mengungkapkan doa itu sudah dijawab. Itu bermaksud, yang dimaksudkan dalam arti kata yang dikatakan iman kita. Ya. Ini yang kita ingin pelajar. Kriteria bagi orang yang berharap kepada Tuhan, definisi kriteria adalah ukuran ataupun asas pertimbangan untuk menentukan nilai ataupun penilaian sesuatu berdasarkan. Kita melihat yang pertama. Berdoa di dalam iman. Kalau dalam bahasa apa ini, Lun Bawang, therefore I tell you, ya, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Sesuatu yang, kalau kita memperhati ayat ini ya, waktu dikatakan berdoa di dalam iman ini, kita berdoa, kita sudah terima. Itu menggambarkan tentang persekutuan kita dengan Allah itu. Itulah sebabnya kalau kita melihat dalam satu Yohanes ini, dia menceritakan tentang persekutuan. Ya, percayalah kamu akan menerimanya. Ya, kalau dalam bahasa Malaysia ya, apa sahaja yang kamu minta dalam doa, percayalah kamu akan menerimanya, maka kamu akan mendapatnya. Itu yang dikatakan tadi, kalau kita yakin dalam kita berdoa, atau dikatakan di sini berdoa dengan iman, kita mendapatnya. Berdoa di dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-14. Ya, apa sahaja yang kamu minta daripadaku dalam namaku akan kulakukan. Dan kalau kita memperhatikan ayat yang seperti ini, seperti petik jari, ya, petik jari, tekan Swiss, ya, seperti itu. Dan apa rahasia di sebalik semuanya itu? Dia balik kepada hubungan kita dengan Allah sendiri. Yang ketiga, kita perlu tahu bahwa kriteria orang yang sedemikian adalah disampaikan oleh mereka yang tinggal di dalam Yesus. Ya, sekiranya kamu tetap di dalamku dan kata-kataku tetap di dalammu, mintalah apa sahaja yang kamu kehendaki, permohonan itu akan dikabulkan. Puji Tuhan. Satu penjelasan yang tidak diragukan lagi. Selagi dia menjelaskan tentang persekutuan kita. Kalau kita dikatakan sekiranya kamu tetap di dalam aku dan aku di dalam engkau, ya, dan firmanku ada di dalammu, ya, mintalah apa sahaja yang kamu kehendaki. Ini bermaksud hubungan kita dengan Tuhan sejauh apa. Dan yang keempat, disampaikan oleh mereka yang telah mengampuni kesalahan orang lain. Betapa bahagian ini saya menghayati dan memperhatinya, ianya adalah sesuatu yang sangat ditekankan. Bermaksud menjaga hubungan kita dengan Allah itu juga seharusnya kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama. Dan dikatakan di sini, setiap kali kamu berdoa, jika ada sesiapa yang bersalah terhadapmu, ampunilah dia supaya Bapakmu di surga juga akan mengampunkan kesalahan kamu. Puji Tuhan. Satu bahagian yang sangat penting untuk saya dan saudara, bagaimana kita boleh terus mempunyai satu keyakinan sungguh di dalam Tuhan, dan juga
menjelaskan kepada saya dan saudara bagaimana kita menceritakan tentang hubungan kita dengan Allah, dan waktu kita berdoa dan berhubungan dengan Allah, pastinya kita tidak ada keraguan lagi, tidak ada rasa khawatir lagi, tidak ada sesuatu yang menjadi hambatan buat kita, sebab hubungan kita dengan Allah itu adalah baik, dan kita juga mempunyai sebuah perjalanan yang baik dengan Allah kita. Dikatakan dalam bahagian ini, bagi kita bahwa Tuhan itu dia tetap melakukan segala sesuatu yang mungkin itu adalah sesuatu yang kita fikir untuk diri kita, tetapi pada hakikatnya jika hubungan kita dengan Allah itu adalah satu hubungan yang baik, pasti permohonan kita ataupun apa sahaja yang kita doakan, yakinlah bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Dan itulah sebabnya ditekankan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu begitu memperhatikan kita dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara, apa yang pasti, Allah itu berkenan mengabulkan doa-doa kita yang disampaikan kepadanya dengan iman. Karena saya menekankan tadi, kita ada satu hidup yang mempunyai satu kepastian. Dan ianya harus dikaitkan dengan hubungan kita dengan Allah kita. Dan itulah sebabnya kalau kita berdoa dengan iman kita, ini bermaksud kepercayaan kita kepada Allah itu sendiri. Dan apa yang kita ingin nyatakan, ya, apa yang kita mohon, Tuhan sudah menyediakan. Dan itulah sebabnya saya kembali kepada kisah yang saya sebutkan sebentar tadi, bahwa hamba-hamba Tuhan ini, walaupun mereka menghadapi keadaan tekanan sedemikian rupa, pada satu waktu mereka tahu bahwa mereka dipersiapkan dan mereka dibentuk, dan sampai saya beritahukan kepada dia, kamu patut berterima kasih kepada Tuhan yang tak terhingga. Sebab hari ini kamu tetap melayani Tuhan, sebab itu adalah karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Walaupun kamu mengatakan sekian-sekian yang kamu terima, tetapi apa yang jelas sepanjang tahun yang lepas, kamu diperhatikan Tuhan. Dan saya menyimpulkan bagi dia, sebab kamu tahu pasti tujuan hidupmu. Kamu tahu pasti bahwa kamu ada masa depan. Dan itulah sebabnya kita berdoa dan mohon daripada Tuhan supaya apa yang kita kehendaki kiranya itu adalah kehendak Tuhan, rahasianya adalah hubungan kita dengan Allah kita. Mari berdoa. Bapa di surga, firman-Mu mengajar kami supaya kami tahu bahwa kami tidak hidup sia-sia jika kami adalah anak Tuhan, jika kami adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau berbicara buat kami pada malam ini, memberi satu keyakinan buat setiap pribadi kami, bahwa sesungguhnya jika persekutuan kami dengan Engkau adalah memiliki persekutuan yang baik, dan kami juga yakin daripada akibat persekutuan tersebut, kami akan diingatkan bahwa sewaktu kami berdoa dengan iman, berdoa di dalam nama Yesus, dan juga sewaktu kami hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu di dalam kami, pastinya apapun yang kami minta dengan iman dan dengan dalam nama Yesus, semuanya akan nyata dan akan dikabulkan, semuanya berdasar dengan hubungan kami dengan-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, setiap kami yang mendengar daripada firman Tuhan ini, kiranya kami memahami maksud dan rencana Tuhan, supaya di waktu dan masa akan depan ini, kami akan melayani Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kekuatan yang daripada Allah, sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup kami
kami tahu bahwa tujuannya adalah memuliakan nama-Mu. Di dalam dan di atas nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.